saya sering banget dengan Gigi tuh main di Singapura, main di Malaysia, main di Brunei. Itu malu banget gitu. Saya boleh nanya nggak sih? Itu tuh sebetulnya kebakaran hutan itu perusahaan atau masyarakat yang memang... Halo Sobat Gakum dimanapun Sobat Gakum berada. Hari ini senang banget nih karena Gakum punya acara yang spesial, yaitu namanya adalah Gakum Podcast. Dimana Gakum Podcast baru pertama kali tayang nih hari ini, yang mana kita juga punya bintang tamu yang spesial. Kita sambut Kang Arman Maulana. Tepuk tangan dong ke sini. Banyak banget penontonnya. Oh iya, penonton bayaran kali ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kalau Kang Arman sendiri pernah juga nggak sih ikut aktivitas-aktivitas yang mungkin sifatnya apa ya, pencegahan terhadap lingkungan, atau mungkin punya awareness lebih nih terhadap lingkungannya? Karena gimana lagi, kita kan hidup di sini gitu, makanya kita kan mesti sama-sama lah ya, untuk saling menjaga gitu. Kita pernah, saya dan Gigi pernah menjadi bukan duta sih ya. Jadi dulu tuh ada ide yang sangat bagus dari sebuah sponsor membawa kita berapa titik kota, berapa kota. Nah jadi setiap datang ke kota itu kita menanam pohon. Oke. Gitu, menanam pohon. Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga, gitu kan, dan kehutanan menanam pohon. Terus yang menariknya dulu sempat ada juga show, si penonton itu ketika masuk dikasih bibit pohon. Oke. Jadi bayar tiket dulu. Bayar tiket, terus nanti dapat nonton, tapi dapat bibit pohon. Ya terserah. Tapi kita terus saya sebagai vokalis, si CEO-nya dan si penyelenggara kliennya itu, Kang tolong ya kasih himbauan. Kenapa dikasih si bibit pohon itu? Terserah. Sok, yuk kita tanam yuk pohon ini, mau di rumah kalian atau misalnya di depan taman rumah dan sebagainya. Yang penting pohon ini adalah untuk supaya tumbuh dan tanah Indonesia semakin banyak yang hijau gitu. Itu pernah. Terus yang tanaman itu pernah juga berapa kali, ide-ide seperti itu pernah kita jalankan. Dan kalau buat saya dan teman-teman sih, ketika ide itu memang membangun bumi ini lebih baik, kenapa tidak? Dan harus kita iakan. Betul. Dan harus kita menyuarakan juga. Iya, ikut membantu lah, turut membantu dengan menyuarakan, itu juga termasuk. Terus ada juga dulu tuh kayak gerakan sampah. Jadi ketika show, setiap grup band festival, setiap grup band setelahnya manggung, misalnya di situ ada 10 band misalnya. Nah setelah mau selesai, dia harus ngomong, guys, ntar sampah lo atau sama temen lo ketika lo pulang bawa ya, dan sebagainya gitu. Itu lomba ya? Festival atau festival band. Maksudnya festival kayak kalau sekarang kan misalnya ada Sinkonas, gitu. Itu dulu sempet tuh. Jadi si penyelenggaranya tuh ke si penontonnya dan ke setiap band, ke setiap artis, lu ngomong tertain sebelum lu turun, mau ke band lain, lu ngomong, inget ya, sampah lu ambilin ya, itu di sana ada tempat sampah, di sini gini-gini gitu. Dan akhirnya bisa juga bersih, benar-benar tidak yang ngebersihin tuh bukan petugas sampah, bukan. Jadi ya penontonnya itu sendiri ya. Jadi memang kitanya yang harus ngasih awareness kepada mereka. Betul. Terutama public figure ya. Benar. Karena kan kalau misalkan konser ya banyak kayak sampah minuman, makanya kan bawa itu kan. Kalau sering datang ke konser kan suka kayak aduh jadi kayak banyak sampah gitu. Nah itu kan lumayan tuh bisa public figure ternyata banyak membantu juga ya kalau misalkan bisa menyuarakan ke teman-teman abis konser, tolong dong sampahnya ini. Sebetulnya sih bisa menjadi sebuah ide Gakum untuk bekerja sama dengan para IO atau promotor penyelenggara musik dimanapun, nggak usah di Jakarta, untuk seperti itu. Jadi si band selalu menyuarakan, inget ya, kan itu kan bukan suatu perintah yang gimana sebenarnya kan, asal memang ada tempat sampahnya, jangan 20.000 orang tempat sampah 2 kan nggak mungkin gitu kan, harus bener-bener tiap ada titik. Jadi mereka, dan itu tuh sangat bagus. Tadi saya ngobrol sebelum podcast, saya ngobrol sama Pak Dirjen kan, di setiap kota ataupun kabupaten selalu ada taman kota ya, kota atau misalnya hutan kota dan sebagainya. Saya ngomong sama dia, Pak, keren juga loh Pak kalau misalnya kerjasama dengan IO untuk ngadain show tuh jangan di tengah kota tapi di hutan. Karena show musik itu kan didatangi oleh anak-anak muda. Pasti anak-anak muda lah, anak-anak muda. Nah di situ bisa dimasukin
isu-isu lingkungan. Ya, pesan-pesan betul, untuk mereka. supaya tapi pesannya jangan terlalu, maksud gue jangan terlalu ini ya, terlalu baku gitu kan. Buang sampah ya, itu kayak gitu, udah untuk anak muda kayak sih lo gitu. Tapi bisa di-create tetap dengan gayanya anak sekarang gimana sih? Benar, gitu. Gaya anak milenial zaman sekarang lah ya. Si MC-nya misalnya sambil bercanda, tapi sambil bikin games, tapi itu tuh digarap tetap kepada lingkungan gitu. Setuju. Gitu. Mungkin itu jadi saran ya, keren nih dari Kang Arman untuk Gakum nih ke depannya, siapa tahu kita bisa lah ya bisa membuat ide itu menjadi nyata gitu ya. Kok dengan IO ya, kita coba lah mungkin 1-2 IO dulu. Kayak gitu kemarin kan terakhir si Erwin Gutawa kan bikin di Cikole Bandung. Itu orkestranya dia dibikin di hutan Cikole Bandung. Nah, itu kan keren gitu. Jadi orang ternyata di Bandung tuh ada hutan Cikole, orang juga di situ jadi ada tempat nongkrong baru nih dan sebagainya. Nah, di situ kan bisa kerjasama misalnya membuat gerakan apa dan sebagainya. Misalnya di sana misalnya dibikin satu booth untuk apa sih namanya kalau daur ulang dan sebagainya kayak gitu kan itu keren. Benar. Nah, kalau Kang Arman sendiri di rumah gimana sih, suka nanam-nanam gitu nggak sih? Dewi yang paling seneng tanaman. Jadi rumah di Jakarta kan tidak terlalu besar. Makanya Dewi gini pot-pot dan sebagainya. Pot tanaman itu jadi kalau yang di atas habis tuh sama pot dan sebagainya. Nah, yang di Bandung itu kan alhamdulillah lumayan rada besar dan memang di desainnya tuh si taman itu lebih enggak sih. Kalau misalnya 100% tamannya tuh ada di kisaran 40%. Jadi kan lumayan besar. Nah, itu Dewi tuh bener kalau pulang ke Bandung itu saya bener-bener jarang ketemu istri saya. Karena istri saya selalu di taman fokus nanam ya. Berarti emang basicnya kalau Mbak Dewi suka ini ya? Banget. Dan dia cerewet banget. Kalau misalnya ada tanaman yang patah atau apa, ini siapa yang patahin? Bener-bener cerewet banget dia, bener. Dan dia tuh asli pasti bener-bener bercocok tanamannya udah kalau ke Bandung tuh. Ya kan emang sekarang banyak ibu-ibu, apalagi tanaman-tanaman kan jadi lebih makin viral nih. Betul. Harganya jangan pandemi apalagi tuh. Iya benar. Karena nggak ada kegiatan yang banyak biasa dilakui jadi dalam pandemi yang paling naik adalah janda bolong. Lu sampai jutaan kan? Bener. Maksudnya kayak gini? Bener. Kayaknya banyak deh dulu di situ nggak di. Dulu tuh ada juga tuh gelombang cinta. Gelombang cinta tuh dulu sempet mahal banget, terus sekarang jadinya ya murah gitu ya, karena emang lagi hype aja sih pada waktu itu. Kalau Kang Arman ada nggak sih cita-cita pengen apa sih sama Gigi gitu bikin lagu temanya lingkungan? Oh kan ada. Udah ada ya? Jadi gini, waktu album 2x2 tuh 94, 95, 96, 97. 97 tahun 97 itu pertama kalinya Indonesia mengekspor asap dari Kalimantan terutama ke Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Filipina dan sebagainya. Itu maluin banget. Saya ingat banget zaman era Pak Harto di newsletter internasional tuh itu maluin banget. Bahkan sampai ke PBB diprotes oleh Singapura, oleh Malaysia, ini kebakaran hutan lah dan sebagainya itu. Asapnya tuh bener-bener. Jadi dan saya juga pernah ke Singapura, itu bener-bener Singapura tuh kayak berkabut gara-gara kebakaran hutan. Nah, akhirnya di situ kita bikin judulnya Bumi Meringis. Ide-idenya gara-gara saya sebagai orang Indonesia malu karena saat itu tuh saya sering banget dengan Gigi tuh main di Singapura, main di Malaysia, main di Brunei. Itu malu banget gitu. Ketika datang wartawannya tuh nanya, ini gimana negara lu ngekspor ini gitu, bukan ngekspor gula kayak aren gitu, apa ya, kopi gitu. Ini asap gitu. Nah, di situ akhirnya pada album 2x2 kita bikin, saya bikin lirik judulnya Bumi Meringis. Memang itu jadi bumi Indonesia tuh lagi meringis gitu. Lu harus sadar deh gitu bahwa ini tuh lu ngebakarin hutan, maluin ke negara orang lain gitu. Di kitanya juga banyak penyakit ispa saat itu gitu. Terus udah malu-maluin sampai diomongin kok di UN, di United di PBB sampai diomongin gitu, sampai ditegor lah. Saat itu Pak Harto ditegor bahwa jangan kayak gini dong gitu. Udah parah banget. Gitu, udah parah banget. Itu akhirnya itu. Terus ada lagi tuh yang itu sampai lupa saya judulnya apa ya. Padahal saya yang bikin lirik. Ada satu lagi itu karena saya tuh waktu itu bukan karena Indonesia.
Oke. Tapi waktu itu ketika di Antartika si air itu es tuh udah meleleh saking panasnya, gitu. Nah itu saya di situ climate change ya? Ya, climate change. Terus akhirnya saya terbersit ide untuk membuat lirik itu, karena yang ngeri juga ya gitu. Jadi yang dulu film masa depan itu kan Mad Max itu future itu bahwa dunia itu akan kering. Iya. Tapi ketika dipikir yang paling benar itu adalah filmnya si itu Waterworld. Justru dunia itu akan kebanjiran. Iya, karena meleleh kan gitu kan. Meleleh. Gitu. Saat itu saya akhirnya bikin lirik. Sempet sih. Cuman kan ya kadang-kadang tetap aja ya yang diketahui, yang disenengin orang tuh lagu cinta. Lagu galau-galau gitu. Padahal ada Gigi juga yang menciptakan lirik-lirik yang sosial, juga lingkungan, ada kritikan-kritikan itu ada. Tapi tetap aja kan kok kayak gitu tuh orang tuh minoritas yang menyenanginya gitu. Ya karena memang mungkin awareness dari teman-teman juga belum terlalu tinggi ya. Betul. Nah makanya tadi saya bilang sebetulnya kesempatan festival musik yang sekarang lagi banyak, kesempatan banget tuh kalau misalnya dibikinnya di hutan kota atau di hutan itu sangat venue-nya bagus. Terus kemudian kita masukin lah itu ya. Masukin nilai-nilai positif tapi yang gak kaku ya, gitu. Mungkin dari itu mungkin bisa lah nyuguhin 1-2 lagu terkait gitu. Tentang terus ngomong yang tadi jangan lupa ya sampah lo bawa ya itu ke tempat kayak itu kan sebenarnya gampang tapi sangat sangat bagus. Setuju. Mungkin Gakum nanti bisa ya. Harus dong. Ya. Oke ya, nanti kapan-kapan kalau misalkan Gakum ada acara kita undang Arman buat nyanyiin lagu lingkungannya. Soalnya kan itu tahun lama ya, tahun 94 ya? Iya, 97. Ya, 97. Jadi masih 1 tahun, jadi belum. Ya. Jadi saya juga waktu itu 5 tahun kok. Band anak kecil saya, band bayi saya. Band balita. Nah, Kang Arman mau nggak sih kalau misalkan Gakum itu juga ngurusin karhutla? Apa? Ngurusin karhutla. Gakum. Karhutla, kebakaran hutan. Tadi kan Kang Arman mention tuh tentang kebakaran hutan tahun itu. Nah, Gakum itu kan kebentuk tahun 2015. Nah, kemudian memang pada waktu udah saking parahnya ya kebakaran hutan, dan kita memang akhirnya dibentuk untuk mengurus tuh kebakaran-kebakaran. Jadi baik dari ada pidana, kemudian tadi kan ada menggugat, kita menggugat, dan itu udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang kita gugat, kemudian udah banyak kok yang ganti rugi, dan alhamdulillah sih udah mulai berkurang. Makanya iya sih, nggak separah aja, sangat dirasakan, sangat dirasakan. Masih ada, kayak kemarin kan masih ada, tapi dulu tuh kan parah banget, maluin banget, bahkan betul. Sempet yang sebelum pandemi itu mana Pekanbaru atau apa yang sampai nggak bisa ngelihat itu siang hari itu. Riau ya, sampai cuman 1 meter 2 meter. Nah itu dampaknya juga nah sekarang kan udah nggak ada lah gitu. Ya ada tapi ya minor lah ya, minor. Iya, dan itu memang tetap kok nanti kita akan terus menindak gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang nakal, yang ngebakar hutan. Saya boleh nanya nggak sih? Itu tuh sebetulnya kebakaran hutan itu perusahaan atau masyarakat yang memang kurang diberikan edukasi gitu ya. Kalau bisa dibilang sih mungkin dari yang beberapa pengalaman yang kita lakukan penegakan hukum itu rata-rata memang perusahaan. Perusahaan itu membuka lahan sawit sawit gitu kan supaya gampang kita dibakar baru ditanam. Iya, karena kan murah. Cuman masalahnya kan di bawah itu kan tanahnya gambut kan. Betul. Nah, kalau gambut kan kelihatannya aja di depan di atasnya mah udah nggak ada api gitu kan, padahal kan di bawahnya. Iya, di bawahnya. Terus gitu asapnya keluar terus. Nah, itu dulu tuh banyak sekali gitu. Akhirnya di Sumatera ya, kebanyakan tuh Kalimantan, kemudian ada di Sumatera juga gitu. Kemudian kita tindak-tindaknya alhamdulillah so far sih selama ini kinerja Gakum semoga diterima oleh masyarakat dan dirasakan dampaknya juga ya sama sobat-sobat Gakum yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Yes, benar. Tapi benar sih kerasa banget, maksudnya masih ada tapi ya hutan Indonesia kan berapa juta miliar hektar luas gitu lah kan. Ya tentunya sobat-sobat Gakum ini juga nggak lepas dari kritik dan saran ya dari masyarakat Indonesia. Tentunya kita tetap butuh saran, support juga dari teman-teman supaya kita kedepannya nih satgas yang ada di Gakum atau teman-teman dari berbagai direktorat, karena kan kita ada banyak tuh Kang. Ini ada Polhut, ada pengawas, benar, gitu. Kemudian ada penyelesaian sengketa yang kasus-kasus perdata. Nah itu kita semua satu kesatuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya ya isu-isu lingkungan lah, baik dari polusi udara, kemudian karhutla, kemudian di Bandung tuh banyak pencemaran tuh.
limbah-limbah kayak hasil dari tekstil Ya, lah, itu kayak daerahnya sana tuh Majalaya. Thomas tuh pemain basket kita kan orang Majalaya. Itu kan di situ tuh kebanyakan pabrik. Programnya Jokowi untuk membersihkan sungai yang ada di daerah Bandung. Das Citarum. Oh, Das Citarum. Itu kan Daerah parah Sungai Citarum. Ya, itu parah banget. Dan ya alhamdulillah gitu kan, udah beberapa perusahaan-perusahaan juga udah ditindak, baik secara mungkin pidana atau kemudian sanksi administrasi maupun perdata. Udah banyak kerugian-kerugian yang akhirnya mereka kembalikan ke negara dan berusaha kita optimalkan lagi supaya ya setidaknya fungsinya bisa kembali lagi seperti dulu gitu ya. Walaupun memang itu semua butuh waktu kan. Namanya lingkungan nggak mungkin kayak kan Gakum baru 2015. Iya, Gakum 2015. Iya, kerusakannya udah berapa ribu tahun. Nah, 100 tahun. Benar, Das Citarum itu kan udah sempat parah banget. Jadi apa sih? Pokoknya dilihat lah ya sama Pak Jokowi, kayaknya nih lu perlu deh perbaikan gitu. Nah, itu dia. Itu salah satu dari berbagai banyak yang dilakukan oleh Gakum.